Semua orang sedang menghadapi disrupsi kehidupan yang besar akibat wabah penyakit coronavirus atau COVID-19. Penutupan sekolah, physical distancing, banyak hal yang berat yang harus dilalui dan tentunya ini adalah masa yang sulit bagi semua orang. Pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mengatakan kepada anak remaja mereka bahwa merasa cemas itu normal. Banyak remaja yang mengira bahwa kecemasan adalah tanda dari gangguan mental, padahal kenyataannya para psikolog sudah lama menyadari bahwa kecemasan adalah fungsi normal dan sehat yang bisa membuat kita waspada terhadap ancaman dan membantu kita untuk mengambil tindakan untuk melindungi diri. Jadi, para remaja akan terbantu jika Anda bisa mengatakan, kamu mengalami reaksi yang benar. Memiliki kecemasan di saat seperti ini adalah hal yang masuk akal. Kamu memang sudah seharusnya merasa seperti itu, dan kecemasan itu akan membantu membuat keputusan yang perlu dibuat saat ini. Mempraktikkan social distancing, sering mencuci tangan, dan tidak menyentuh wajah, perasaan cemas akan membantu mendorong dirimu untuk melakukan hal yang dilakukan saat ini, sehingga kamu akan merasa lebih baik. Jadi, itu hal yang bisa kita lakukan. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah membantu mereka untuk melihat ke depan. Katakan pada mereka, ibu atau ayah tahu bahwa saat ini kamu merasa sangat khawatir mengenai kemungkinan terkena virus corona. Tapi salah satu alasan mengapa kami memintamu melakukan semua hal ini seperti mencuci muka dan diam di rumah adalah juga cara kita untuk menjaga masyarakat sekitar. Kita juga memikirkan orang-orang di sekitar. Kemudian, tawarkan hal-hal yang bisa mereka lakukan lebih jauh untuk membantu, seperti memberi donasi makanan kepada orang membutuhkan atau mencari daerah di mana masyarakat membutuhkan bantuan dan memberi dukungan kepada mereka dengan tetap menjaga social distancing. Mencari cara untuk menolong orang lain akan membantu anak muda untuk merasa lebih baik. Hal yang ketiga yang bisa dilakukan untuk menghadapi kecemasan adalah membantu anak kita mencari distraksi atau pengalihan. Para psikolog menyadari bahwa ketika kita berada dalam kondisi yang sangat sulit, dan saat ini tentunya adalah masa sulit yang kemungkinan akan berlangsung lama, akan sangat membantu untuk mengenali masalah menjadi dua kategori. Hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Saat ini ada banyak hal yang jatuh pada kategori kedua, di mana anak-anak harus hidup dalam kondisi yang cukup sulit dalam waktu lama. Selain itu, berikut adalah tips yang bisa dilakukan di rumah selama masa pandemi COVID-19 untuk menjaga kesehatan mental dengan cara berkegiatan positif seperti: Yang pertama, membentuk kebiasaan baru. Lakukan terus minimal 2 minggu, maka akan lebih menetap, yaitu cuci tangan, memakan lebih banyak buah dan sayur yang mengandung banyak vitamin, membersihkan peralatan yang digunakan, membersihkan tempat beraktivitas seperti rumah. Yang kedua, sempat mencoba hal-hal yang tidak pernah atau sudah lama tidak dilakukan, seperti ingin menelpon keluarga yang jauh yang sudah lama tidak bertemu, ingin mengajak anak membuat mainan sendiri, ingin mencoba resep baru, atau ingin melukis. Yang ketiga, menjadi lebih kreatif. Namanya kepepet dan bosan, sangat mungkin kita jadi memikirkan ide-ide yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Ayo coba pikir apa yang bisa Anda perbarui dari hidup Anda selama ini. 4. Meningkatkan kemesraan keluarga. Mumpung bersama di rumah, masalah yang selama ini tidak bisa dibicarakan bisa diselesaikan. Ciptakan lagi kebiasaan ngobrol hangat di rumah. 5. Bisa memperbarui rumah. Coba pilih mana yang mungkin dilakukan, seperti membersihkan ruang yang jarang digunakan, mendekorasi ulang ruang tidur, dan berbelanja keperluan rumah. 6. Menikmati kesendirian. Terus bersama orang lain kadang membuat kita lupa menyadari apa yang terjadi pada diri kita. Cek hal-hal berikut ini, seperti napas kita teratur atau terengah-engah, apa yang sedang kita pikirkan. Yang ketujuh, lebih aman mengekspresikan emosi negatif. Saat sedang sendiri, kita bebas ekspresikan emosi negatif ke barang-barang di sekitar kita.
Pilih barang yang tidak mudah rusak dan tidak melukai diri sendiri atau orang lain. Contoh, marah sambil membanting guling, menangis sambil memeluk bantal. Setelahnya, tarik napas dalam, rasakan kelegaan dan lakukan kegiatan penyaluran emosi secara lebih positif dengan cara menggambar atau sekedar mencoret-coret alat tulis ke kertas. Menuliskan apa yang dirasakan dan alternatif solusi yang bisa dilakukan. Segera berkegiatan. Sekian video dari